Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Setelah sebelumnya hanya menjadi rumor, akhirnya Samsung resmi memberi tanggal perilisan Samsung Galaxy M52 5G di Indonesia. Sebelum itu, Samsung telah terlebih dahulu mendaftarkan HP ini pada situs P3DN, dan mendapat sertifikasi TKDN dengan nilai 38,30% pada tanggal 7 September, dengan nomor model Samsung SM M526BR. Samsung Galaxy M52 5G terbilang menarik, karena selain mempunyai performa yang kencang, HP ini juga memiliki baterai yang besar, bahkan lebih besar dari Samsung A52s yang sudah terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Dan menariknya lagi, HP ini dibanderol dengan harga yang lebih murah dari Samsung A52s. Penasaran gimana spesifikasi lengkapnya? Mari kita masuk ke dalam video pembahasan spesifikasi dan harga dari Samsung Galaxy M52 5G. Samsung M52 5G hadir dengan desain yang sedikit berbeda dengan HP-HP Samsung rilisan 2021 lainnya, terutama pada bentuk modul kameranya. Untuk modulnya berbentuk persegi panjang, namun dengan susunan kamera yang berbeda dengan Galaxy A series lainnya, dan berbeda juga dengan Galaxy M62 yang kotak. Terdapat 3 kamera yang disusun secara vertikal, dengan satu lampu flash di sampingnya, mirip dengan Galaxy S20 FE, namun untuk material bodinya masih berbahan plastik, baik itu bodi belakang maupun framenya. Dan satu hal lagi yang disayangkan dari bodinya ini adalah, belum ada sertifikasi IP rating seperti Samsung A52s, jadi tidak disarankan untuk diajak bermain dengan air. Fokus Samsung dalam meracik Samsung M52 5G ini agak berbeda dengan HP Samsung seri M lainnya. Biasanya, HP Samsung seri M itu diracik membawa baterai yang jumbo, khususnya untuk kelas mid-range, yang kalau Samsung sebut adalah monster, dan itu cukup masuk di akal karena pada Samsung M51 berkapasitas 7000 mAh, dan pada Samsung M62 juga 7000 mAh. Nah, untuk Samsung M52 5G tidak membawa baterai semonster itu, tapi masih bisa disebut baterai besar karena kapasitasnya adalah 5000 mAh. Fokus Samsung dalam meracik Galaxy M52 adalah mendapatkan bodi yang tidak terlalu tebal, tapi tidak meninggalkan ciri khas utama seri M-nya, yakni baterai dengan kapasitas besar. Terbukti, HP ini hanya memiliki tebal 7,4 mm dengan bobot hanya 175 gram. Untuk ukuran baterai 5000 mAh, HP ini terbilang sangat tipis dan ringan, sehingga selain dapat bertahan lama, HP ini juga sangat nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, layar Samsung M52 lebih besar dibanding Samsung A52s, yakni berukuran 6,7 inci yang beresolusi Full HD+, dan sudah menggunakan panel Super AMOLED, sehingga kualitas gambar dan warnanya sangat bagus, vivid, dan juga jernih. Selain itu, layarnya ini juga sangat smooth saat digunakan untuk scroll-scroll sosmed ataupun bermain game, karena layarnya ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate-nya 240 Hz. Lalu, pengguna juga akan lebih tenang, karena layarnya HP ini sudah diberi proteksi Gorilla Glass 5. Dan untuk kameranya, seperti yang sudah disinggung tadi, kameranya ini beda jumlah dengan Galaxy A52s. Samsung M52 hanya memiliki 3 kamera yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Nampaknya Samsung memang memperhatikan betul apa yang diinginkan para calon pembelinya. Dan untuk hasil kamera utamanya bisa dibilang hampir sama dengan kameranya Samsung A52s, seperti ini contohnya. Lalu untuk perekaman videonya mendukung resolusi maksimal hingga 4K 30 fps, sama seperti Samsung A52s,
Hanya bedanya adalah kamera Samsung A52s sudah dibekali OIS, sedangkan di Samsung M52 ini tidak ada OIS-nya. Sehingga hasil videonya pun akan kelihatan lebih smooth di Samsung A52s. Nah, selanjutnya adalah chipsetnya. Samsung M52 menggunakan chipset Snapdragon 778G yang berfabrikasi 6 nanometer, sehingga pengguna Snapdragon 778G bertambah menjadi 3, yakni Galaxy A52s, Galaxy M52, dan Realme GT Master Edition. Nah, chipset ini tuh ada sekitar 2 kelas di atas Snapdragon 730G yang digunakan di Galaxy M51. Dari skor Antutunya juga bedanya lumayan jauh. Sedangkan untuk grafiknya sendiri, untuk bermain PUBG bisa main di grafik smooth dan frame rate ekstrim dengan kestabilannya 100%. Untuk memorinya, di India sendiri tuh terdapat 2 varian, 6GB per 128GB, dan 8GB per 128GB. Namun kemungkinan yang akan masuk ke Indonesia adalah yang RAM 8GB. HP ini juga sudah menjalankan Android 11 dengan antarmuka One UI 3.1 yang sudah terkenal bersih dan responsif. Tidak heran jika pengguna Samsung betah dengan HP-HP Samsung. Nah, sempat ketinggalan juga nih, untuk pengisian daya baterainya, sebenarnya HP ini sudah support hingga 25 watt, hanya saja untuk adaptor yang dikasih hanya 15 watt saja. Jadi perlu beli lagi jika ingin ngecas dengan 25 watt. Untuk konektivitas tentunya HP ini sudah bisa 5G, sesuai nama yang diberikan. HP ini juga sudah tersedia NFC, sehingga kekinian, karena di zaman seperti sekarang ini, apa-apa pembayaran dilakukan melalui e-money. Dan untuk letak sensor sidiknya ada di samping bodi, yang menyatu dengan tombol power, sehingga akan lebih pas di jempol nantinya. Selain itu, sensor-sensor lainnya juga lengkap, seperti accelerometer, proximity sensor, gyroscope juga ada. Namun yang menjadi perhatian adalah, speaker di HP ini masih mono, belum mendukung stereo. Nah, dari spesifikasi yang sudah disebutkan tadi, memang wajar jika HP ini dibanderol lebih murah dari Galaxy A52s. Samsung M52 tidak memiliki fitur kunci seperti OIS dan IP rating yang ada di Galaxy A52s. Di India, Samsung Galaxy M52 5G dijual dengan harga mulai dari 5 juta pas, atau kalau jadi versi Indonesianya itu 4.999.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB-nya sekitar 5,3 jutaan. Nah, untuk varian RAM dan harga resminya di Indonesia, mari kita tunggu tanggal 25 Oktober tahun 2021. Dan bagi kalian yang menonton video ini sesudah tanggal 25, nanti akan Mimin cantumkan harganya di kolom komentar. Kesimpulannya, sepertinya memang HP ini dipersiapkan untuk menjadi pilihan alternatif dari Samsung Galaxy A52s yang dibanderol dengan harga 6,5 juta. Yang harus diperhatikan sebelum membeli HP ini adalah, belum adanya IP rating, kameranya juga tidak ada fitur OIS-nya, speakernya masih mono, adaptornya 15 watt, dan tidak ada lubang jack audio 3,5 mm karena untuk menjaga ketipisan dari bodinya sendiri. Namun yang menjadi kelebihan HP ini dibanding Samsung A52s adalah, tentunya bodinya lebih tipis dan ringan, serta kapasitas baterainya lebih besar, sehingga lebih tahan lama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan, terima kasih.